Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Martin Parliana Baban dari Prodi PJJ Manajemen S1, kelas NJ 402, mata kuliah Manajemen Perbankan. Izin presentasi, untuk bank contoh yang saya ambil adalah Bank Global Internasional atau BGI. Tahun pilot tahun 2004. Penyebab penyaluran kredit bermasalah, manajemen tidak sehat, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan. Bank Global Internasional dinyatakan gagal dan dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia pada tahun 2004 karena berbagai pelanggaran. Salah satunya adalah pemberian kredit tanpa agunan yang menyebabkan kerugian besar dan menyebabkan rasio kecukupan modal atau CAR menjadi sangat rendah bahkan negatif. Setelah pencabutan izin usaha, bank ini dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Proses likuidasi kemudian dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sesuai dengan kewenangannya. Langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk menghindari pilot. Pertama, penerapan manajemen risiko yang ketat. Kedua, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Ketiga, penguatan tata kelola perusahaan. Keempat, pengawasan dan audit eksternal berkala. Kelima, intervensi dini dari regulator, yaitu BI atau OJK. Yang keenam, peningkatan modal dan restrukturisasi dini. Yang ketujuh, edukasi dan etika untuk manajemen. Kebijakan yang harus diterapkan agar bank tidak pilot. Pertama, kebijakan manajemen risiko kredit, penerapan sistem scoring kredit yang ketat dan transparan, melarang pemberian kredit tanpa agunan atau pada debitur yang tidak layak atau non-bankable, membentuk komite kredit independen untuk mencegah intervensi dari pemilik atau manajemen puncak. Kedua, kebijakan kepatuhan terhadap regulasi atau compliance policy, memastikan kepatuhan terhadap batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, rasio kecukupan modal atau SHAR, dan rasio non-performing loan atau NPL. Mewajibkan audit kepatuhan internal secara berkala dan melaporkan ke regulator. Yang ketiga, kebijakan penguatan modal atau capital policy. Memastikan modal inti, Tier 1 capital, mencukupi sebagai bantalan risiko. Jika rasio SHAR turun di bawah ambang aman, lakukan injeksi modal oleh pemilik atau penggalangan dana melalui pasar modal atau right issue atau private placement. Yang keempat, kebijakan likuiditas dan pengelolaan aset liabilitas. Menyusun kebijakan manajemen likuiditas yang konservatif agar bank siap menghadapi penarikan dana mendadak. Menjaga komposisi aset lancar dan liabilitas jangka pendek dalam keseimbangan yang sehat. Kelima, kebijakan Good Corporate Governance atau GCG. Memastikan adanya struktur pengawasan internal yang kuat seperti Komite Audit Independen, whistleblower system, pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, memberlakukan transparansi penuh dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Dan yang terakhir, kebijakan intervensi dini oleh regulator BI atau OJK. Ketika terdeteksi gejala-gejala awal ketidaksehatan bank, regulator seharusnya menempatkan pengawas khusus atau intensive supervision, memberikan batas waktu pemulihan atau action plan, dan melakukan restrukturisasi internal jika perlu, bahkan mengganti manajemen. Kesimpulannya, jika kebijakan-kebijakan di atas dijalankan sejak awal secara konsisten, Bank Global Internasional seharusnya dapat dicegah dari kepailitan. Poin utamanya adalah manajemen risiko yang sehat, tata kelola yang bersih, dan pengawasan aktif. Pailit biasanya terjadi bukan hanya karena kerugian, tapi karena kegagalan dalam mengendalikan risiko dan pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab. Kalau